Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Maisaro, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, semester 5, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum zakat dan wakaf, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi wakaf di Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia, Jawa Timur, terletak di Sidoarjo. Aspek hukum wakaf di Indonesia ini meliputi 1. Pengertian dan unsur wakaf, 2. Perkembangan hukum wakaf di Indonesia, 3. Pelaksanaan wakaf di Indonesia, 4. Badan Wakaf Indonesia, 5. Nazir wakaf, dan yang terakhir 6. Pengertian konsep dan strategi wakaf tunai. Gambaran umum mengenai GWI. Gerakan Wakaf Indonesia atau GWI adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. GWI hadir untuk membantu mensosialisasikan wakaf serta mengajak masyarakat untuk berwakaf dengan mudah dan murah, sekaligus menjalankan bisnis berbasis syariah sehingga masyarakat diberdayakan bukan saja untuk investasi di dunia, namun juga investasi akhirat. Dalam program kerjanya, GWI melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan dakwah untuk melahirkan, membina sahabat wakaf, sekaligus melatihnya menjadi entrepreneur syariah. Pada saat yang bersamaan, GWI telah melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk skema wakaf agar menjadi mudah dan ringan. GWI mendorong masyarakat untuk wakaf secara tunai agar lahan wakaf yang selama ini banyak yang tidak produktif bisa lebih produktif, dimanfaatkan untuk memperdayakan umat. Selain pahala bagi wakif bisa lebih besar dan optimal, sehingga tujuan wakif bermanfaat. Pengertian dan unsur wakaf. Pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif orang yang wakaf itu untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian hartanya baik secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang tentunya memiliki unsur-unsur dan dasar hukum dalam menjalankannya. Lalu, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, unsur wakaf ada 6, antara lain wakif, pihak yang mewakafkan hartanya, nazir, pengelola harta wakaf, peruntukan, akad wakaf, dan jangka waktu wakaf. Ini adalah foto dokumentasi tanya jawab saya bersama Kak Rizka, salah satu pekerja di tempat Gerakan Wakaf Indonesia. Tanya jawab mengenai wakaf di Gerakan Wakaf Indonesia. Apa sih bedanya wakaf sama instrumen sosial Islamik lainnya seperti zakat, infak, dan lain-lain di Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia? Jawabnya, bedanya wakaf sama instrumen sosial lainnya kayak zakat, infak, dan lain-lain, kalau semuanya kan apa yang sudah dikasihkan itu sudah bisa digunakan, sedangkan wakaf itu tidak, hartanya tidak boleh dijual belikan, tidak boleh ditukarkan, jadi harus utuh gitu. Pokoknya harus ditahan untuk diproduktifkan lagi, kayak itu yang membedakan antara wakaf dengan instrumen sosial Islamik lainnya. Namun dalam hal ini keunggulannya adalah yang menjadikan wakaf itu keutamaannya adalah sustainable, jadi bisa terus digunakan karena wakaf itu ditahan dan tidak akan bisa habis. Selanjutnya, mengenai apa sih peran GWI dalam perkembangan hukum wakaf di Indonesia, Kak Rizka mengatakan bentuk penerapannya di GWI itu sendiri, nazir menerima harta benda wakaf itu lalu dikelola dan didistribusikan ke maufuk alaih, namun konsepnya di GWI ialah wakaf uang. Ada beberapa program dan strategi GWI dalam menghimpun untuk perkembangan wakaf, apalagi di masa pandemi begini. GWI bisa membangkitkan sisi ekonomi dengan uang wakaf itu sendiri, dan kita semua juga tahu potensi penghimpunan uang di Indonesia sendiri itu sekitar 180 triliun per tahunnya. Tapi data terbaru dari Badan Wakaf Indonesia BWI ini, kalau diakumulasikan penghimpunan dana wakaf uang, baik itu wakaf uang maupun wakaf melalui uang, itu sekitar 800 sekian miliar.
Jadi tidak sampai 1 triliun gitu. Potensinya begitu besar, tapi penghimpunannya begitu kecil. Lanjutannya, kita pasti bertanya, kenapa bisa begitu? Alasan pertamanya, bahwasannya sosialisasi dan literasi itu rendah di Indonesia, dan aspek lainnya mungkin kemudahan. Nah, di GWI perannya adalah bisa dilihat di Instagramnya GWI, itu banyak postingan yang penuh literasi, gunanya meliterasi kaum milenial untuk mengetahui tersebut. Mungkin menarik pastinya bagi kalangan mahasiswa dan lainnya. Selain itu, GWI juga ada podcast dan talkshow tentang wakaf 1 bulan sekali di Radio Suara Muslim karena telah bekerja sama. Selanjutnya, kalau mengenai programnya, GWI punya banyak platform yang memudahkan masyarakat untuk berwakaf mulai dari nominal berapapun. Contoh, uang 10.000 saja sudah bisa berwakaf, apalagi lebih. Masya Allah kan kalau kita bisa berwakaf lebih. Dan saat ini yang lebih happening untuk dibahas adalah wakaf bisa melalui asuransi. Bagaimana sih caranya? Nah, ketika kita terhubung dengan asuransi yang tentunya ada uang pertanggungan. Kalau misalnya terjadi resiko, naudzubillah min dzalik, meninggal dunia, kan kita memiliki uang pertanggungan. Nah, uang itu bisa kita manfaatkan untuk wakaf dalam undang-undang maksimal itu 45% dari uang pertanggungan. Kenapa tidak bisa 100%? Karena 55%-nya dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 itu menjelaskan mengenai ketika kita meninggalkan keluarga kita, alangkah baiknya tidak dalam keadaan lemah finansial seperti berhutang ataupun lainnya. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya berwakaf melalui asuransi dengan syariah. Mengenai pelaksanaan wakaf di Indonesia, Gerakan Wakaf Indonesia. Wakaf dan landasan hukumnya di Indonesia itu adalah pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang Wakaf menerangkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan menurut syariah. Selanjutnya, ditegaskan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Lalu pelaksanaan wakaf di Indonesia kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan perubahannya. Menjelaskan mengenai Badan Wakaf BWI. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia antara GWI dan BWI, baik nasional maupun internasional? Kak Rizka menjawab, GWI mempunyai salah satu program yang namanya Akademik Wakaf. Nah, di situ GWI mengadakan pelatihan seputar wakaf yang menghadirkan beberapa narasumber banyak dari BWI. Karena beliau adalah regulatornya, jadi untuk menyampaikan materi mengenai wakaf. Lalu Pak JJ selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia BWI Jawa Timur berkata, sebaiknya nazir itu bukan perorangan, lebih baik kelompok. Dan pada undang-undang juga memperbolehkan perorangan, namun alangkah lebih baiknya organisasi. Karena dikhawatirkannya itu kalau perorangan lebih beresiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengenai nazir wakaf, tugas dan fungsi nazir wakaf yaitu semua wakaf uang dihimpun dalam rekening nazir pada lembaga keuangan syariah yang ditunjukkan oleh Menteri Agama sebagai penerima wakaf uang. Sementara itu wakaf uang yang dikelola dengan skema CWLS, nazir induknya adalah Badan Wakaf Indonesia. Nazir menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mempunyai fungsi sentral
dalam pengelolaan wakaf, termasuk harta bergerak merupakan wakaf uang berupa wakaf uang, yaitu A. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. B. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. C. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dan D. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Pertanyaan terakhir mengenai bagaimana strategi GWI dalam mengedukasi wakaf tunai ke masyarakat. Jawabnya, sebelum kita tahu indeks literasi wakaf di Indonesia itu cukup rendah, bahkan di Jawa Timur sendiri itu nomor 12 se-Indonesia, dan stigma masyarakat mengenai wakaf yang diketahui itu 3M, biasanya masjid, madrasah, dan makam. Jadi caranya adalah literasi diperbaiki dan stigma masyarakat itu juga diperbaiki, karena kita hidup di zaman era 4.0 menuju 5.0 dengan memanfaatkan literasi wakaf bisa melalui sosmed seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya, dan bisa melakukan webinar dan lain-lainnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.